Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Acara Mutiara Kolbu. Kita lanjutkan kembali. Tadi Pak Ustadz belum selesai ya menjawab pertanyaan. Tadi kita terhenti di laki-laki itu juga ternyata pencemburu loh. Gitu ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, namanya manusia itu kan disebut dengan bashar. Makhluk yang punya naluri, punya panca indera. Berarti sebagaimana perempuan ketika dia lapar butuh makan, haus butuh minum, ngantuk butuh tidur, laki-laki begitu. Ada saatnya laki-laki menangis, ada saat laki-laki cemburu, ya kan? Sampai yang salah ekspresi kan dia membunuh, ya kan? Maaf tuh membabi buta, dia bilang wah itu ada main dengan istri saya, seperti cemburunya tanpa klarifikasi dia melakukan kekerasan, itu kan cemburu, ekspresi, cuman ekspresinya salah. Nah ada suami ekspresinya beda, mungkin dia alihkan ke aktivitas lain, tiba-tiba dia malah rajin nyiram bunga, mungkin dia cemburu karena istri rumput gitu. Malah atau aktif lain. Nah, jadi memang cemburu itu fitrah ya, ada, tapi ekspresinya berbeda. Nah, cuman ada memang dari kita itu yang mengedepankan rasa yakin dan percaya, itulah itu yang kemudian kita bukan nafikan, kita kesampingkan. Karena kita lebih besar yakin bahwa ya kalaupun kita cemburu, kita merasa sepanjang itu tidak atau memang bukan, tidak ada mudarat, tidak ada pengaruh kita, ya anggap saya biasa saja. Karena kita lebih itu. Justru kalau cemburu itu salah olah, kita akan semakin berburuk sangka. Awalnya cemburu jadi buruk sangka. Mulai cari-cari menjadi paparazi, memata-matai. Bahkan ternyata ada di beberapa kajian itu juga saya kan juga mengupdate pengetahuan dengan mendengar beberapa guru-guru. Salah satu yang menyebabkan rusaknya rumah tangga itu karena memata-matai pasangan itu loh berlebihan, baik suami atau istri. Mungkin dari cemburu tadi atau tidak percaya, curiga dicari, gitu ya. handphone dicek, kemana dia pergi dicek, semua. Jadi kan membuat dia nggak nyaman sendiri. Itu akhirnya menjadikan rumah tangga itu bisa rusak karena salah ekspresi cemburu atau terlalu memata-matai, berburuk sangka tadi. Pun saya sampaikan, ya kalau memang kita sudah bersuami, beristri, satu pasangan, termasuk handphone yang hari jadi kebutuhan kita, memang tidak boleh lagi ada sekat. Walaupun kata kita ada mesti privacy, ya tetap saja privacy kita itu untuk menjaga dari anak-anak. Kalaupun kita buat kunci, tetap saling mengetahui. Ketika saling megang handphone, tidak ada rasa sesuatu. Duduk di sebelahan, berbaring sebelahan sambil berceramah sebelum tidur, saya megang handphone masing-masing, saling scroll. Ya kalau kita tidak ada masalah, kan nggak juga bikin kita gelisah. Aman-aman aja. Gitu. Nah tapi kalau itu mulai PC Bo'o dikunci, Instagramnya dikunci, WhatsApp dikunci, bahkan di depan pun dikunci. Ya gimana ini? Karena kita sudah percaya, jangan semua, kan kita sudah berkomitmen untuk tidak saling menutupi. Kalaupun ada sesuatu bukan ditutupi, cuman waktunya belum disampaikan, mungkin ngomong tepat akan disampaikan, pada saat disampaikan. Lah kalau sudah diprotek dengan aplikasi begini kan sudah mulai memunculkan ada apa, kenapa ditutup dan seterusnya. Mulai deh gitu ya. Artinya kalau misalnya tadi ada teman-teman begitu ya atau orang lain yang mengatakan bahwa karena tidak ada cemburu itu nggak ada cinta, itu keliru ya Pak Ustadz ya? Tidak selamanya ternyata benar. Dikesampingkan cemburunya gitu ya Bunda ya. Ya karena nggak mungkin kita nggak ada cemburu tuh. Karena kita manusia. Semua itu sama, pasti ada. Cuma bagaimana dia ngolahnya, bagaimana ekspresinya, bagaimana. Ke arah positif. Iya. Tadi mungkin ada yang merumput gitu kan. Ada ngecat rumah, beli cat, dia ngecat sendiri gitu ya. Yang penting masih aman, positif gitu ya. Begitu ya Bunda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan siapa yang ingin bertanya? Bunda, silakan Bunda. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih atas
ceramahnya ini. Iya. Nama saya Bu Herlina dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumahan Azhar Permai. Jadi ada yang ingin saya tanyakan di sini, tetapi bukan menyangkut diri saya. Oke. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah. Oh baru ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman saya ini juga tahu siapa saya, siapa bapak di rumah. Iya. Alhamdulillah beliau soleh, Amin. orang masjid juga, Alhamdulillah. yang tukang azan di masjid juga. Alhamdulillah. Iya, Tadi sudah juga kami sama-sama umroh juga. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga di sini sebagai pensiar baitullah juga yang membawa jamaah. Iya, Jadi yang ingin saya tanyakan ini secara umum. Jadi ini ada namanya, kalau saya tidak salah NPD, narcissistic personality disorder, yang penyakit gangguan kepribadian itu. Yang Ustaz, suka ngupload macam-macam ya, tiap kali gitu ya. Jadi saya ada yang curhat kepada saya. Jadi suaminya ini semacam itu, katanya itu sangat mementingkan dirinya sendiri, merasa dirinya penting, dan istrinya ini selalu salah. Selalu salah di matanya. Pokoknya Facebooknya tidak boleh, chat WA-nya tidak boleh, kemudian selalu diintip apa-apa isi HP-nya itu, selalu ada kecurigaan, dan dia selalu merasa benar, tidak mau mendengarkan apa alasan, apa pendapat istrinya ini. Jadi dia ini berdua ini mengadu dengan saya, suaminya dan istrinya. Saya ini, kata bapak di rumah itu, kamu itu tukang tampung masalah orang. Itu kan tempat konsultasi Masya gitu ya. Allah. Jadi bagaimana ini saya berdiri di tengah, saya nasihati dua-duanya, tetapi tetap saja yang suami ini merasa dia yang benar, gitu. Yang istrinya ini merasa dia juga yang benar. Akhirnya jadi ego masing-masing gitu ya, masing-masing. Ibu. Bagaimana saya selaku orang tua menyikapi ini, seperti kata Pak Ustadz tadi, Facebooknya dikunci, Instagramnya dikunci, pokoknya di blok semuanya. Semoga sehingga suaminya ini semakin ini merasa curiga, gitu, ngadu lagi kan. Jadi saya mohon petunjuk Pak Ustadz, gimana cara menghadapi ini, gitu ya? Pengennya kita rumah tangga orang ini baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz ditanggapi. Baik, jadi kasus rumah tangga itu kan bisa dekati dari berbagai perspektif tergantung kasus yang dialami. Kalau misalkan memang ada kasus tadi, ada gangguan, ada kelainan, yang itu memang masuk ranah psikologi, berarti kita perlu melibatkan pihak psikolog. Ya. Karena mereka juga punya teori sendiri bagaimana menghadapi seseorang punya gangguan seperti ini. Ya kan? Kalau memang dia gangguannya secara medis, berarti kita konsultasikan kepada dokter. Misalnya apa yang membuat rumah tangga itu ribut, tidak nyaman, karena ada persoalan medis, ya kan? Kalau masalah kemudian terkait dengan jiwa, ketenangan, terkait dengan masalah-masalah agama, baru kemudian dimintakan kepada mereka yang punya kapasitas secara keilmuan. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kalaulah memang ada seorang yang mempertanyakan kondisi rumah tangga pada kita, ya sebenarnya kan sikap kita itu hanya mengedukasi. Sifatnya bagaimana, apa yang bisa kita ketahui kita sampaikan. Ya. Lagi-lagi kalau kembali kepada pasangan itu kan mereka juga yang berkomitmen. Kita ini kan hanya sebatas, seperti saya pun begitu, ada banyak rumah tangga misal bermasalah datang, minimal awalnya dari komunikasi WA, lalu datang ke rumah misalkan saya dan istri mau jadi penengah. Ini semua kita kembalikan. Sekarang maunya gimana? Komitmennya seperti apa? Karena kita ini kalau memberikan A, sementara mereka tetap pengen B, ya nggak akan jadi juga. Jadi semua dikembalikan ke mereka. Kita hanya memberikan support, harusnya begini. Ya kita nggak usah merasa harus terlibat jauh. Kalau ternyata apa yang kita sampaikan tidak membuat mereka berubah, tidak mesti juga kita harus mencoba yang lain kan? Karena kunci kan di mereka. Kuncinya di pasangan itu. Apalagi kalau sudah gangguan tadi kan, yang merasa
overprotective, Iya, kecurigaan berlebihan, itu kan ada gangguan ya. Berarti apa yang kita sampaikan, kalau memang mereka juga tidak mau berubah, tidak mau berikhtiar ke itu, ya susah juga. Jadi kita hanya memberikan masukan saja Soalnya ya juga Pak ada Ustadz, ya? misalnya temannya adik ipar kan cerita ke istri saya, oh kalau perkara ini berarti dia sebenarnya gangguannya ini, Iya. maka ini lu disembuhkan. Jadi apa yang kita sarankan kalau itunya nggak disembuhkan nggak bisa. Tetap nggak akan bisa juga Iya. gitu ya. Ada istilah kan perempuan itu terjadi perubahan sikap pasca melahirkan itu. Jadi sangat ya Apa, kadang lupa. baby blues orang Ya, bilang selain ya. baby blues dia Iya. sampai kepada misalnya lupa dengan suaminya. Iya, iya. Dia nggak tahu lagi suaminya kan kalau diajak nggak nyambung. Jadi dunia itu sudah berbeda. Nah, ini Iya. kan lain masalahnya Iya. kan. Nah, ketika suami merasa tidak nyaman atau merasa ada perubahan ya wajar, tapi kan yang mesti diperbaiki itu yang mesti ditemukan akarnya itu tadi. Iya. Berarti ke dokter, Oke. ke psikolog kan Baik, gitu. baik. Nah, jadi kita nggak merasa juga iya, sikap kita biasa aja. Penting baik. kita tetap menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kita. Jadi kita kasih masukan saja, nanti balik lagi ke pasangan itu sendiri, begitu ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali lagi usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami.